Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Haji Lalu Sapi MM, Widya Iswara Ahli Utama BPSD MD Provinsi Nusa Tenggara Barat, peserta workshop pelatihan kepemimpinan pengawas. Dalam hal ini akan menyampaikan tema tentang strategi pembelajaran. Untuk diketahui bahwa desain pembelajaran Agenda 2 terdiri dari 2 tahap, yaitu tahap pertama e-learning dan yang terdiri dari 2 hari, hari pertama dan kedua, kemudian tahap berikutnya adalah tahap klasikal. Di tahap pertama e-learning ini, Bapak dan Ibu sekalian, terdiri dari 2 jam pelajaran. Tahap pertama itu sinkronus, yang terdiri dari 6 jam pelajaran, dan asinkronus terdiri dari 14 jam pelajaran. Di tahap asinkronus ini ada pemberian tugas-tugas kepada para peserta, baik tugas yang bersifat individu maupun tugas yang diberikan secara kelompok. Kami sampaikan bahwa di hari pertama e-learning atau sinkronus, pertemuan peserta dengan Widya Iswara melalui e-learning itu diawali dengan salam dan sapaan kepada peserta. Karena antara peserta dan Widya Iswara adalah belum berkenalan dan peserta berasal dari berbagai instansi dinas. Kemudian Widya Iswara memberikan penjelasan tentang tujuan pembelajaran, kemudian hal-hal yang perlu diperhatikan oleh peserta di saat pembelajaran. Kemudian dilanjutkan dengan penggalian pengalaman. Dalam hal ini Widya Iswara mencoba menggali pengalaman para peserta sesuai dengan pengalaman peserta masing-masing di tempat peserta bertugas tentang kepemimpinan pelayanan di lingkungan kerjanya masing-masing. Kemudian dilanjutkan dengan Widya Iswara menjelaskan overview keterkaitan agenda 2 kepemimpinan pelayanan dengan agenda-agenda yang lain. Misalnya tentang materi agenda 1, agenda 3, dan agenda 4. Serta kaitannya dengan kompetensi-kompetensi akhir dari apa yang harus peserta penuhi atau wujudkan di dalam pelatihan kepemimpinan pelayanan. Setelah itu, Widya Iswara menjelaskan berbagai macam materi yang sudah disiapkan, lalu diselangi dengan tanya jawab, memancing, memberikan motivasi, menggali kembali para pendapat para peserta. Widya Iswara juga melontarkan pertanyaan-pertanyaan, gagasan-gagasan yang terkait dengan kepemimpinan pelayanan. Kemudian peserta memberikan ide-ide, memberikan masukan-masukan, pendapat-pendapatnya tentang bagaimana peserta mampu merancang, mendiagnose organisasi, merancang strategi inovasi pelayanan publik di unit kerjanya masing-masing. Kemudian diselingi juga oleh pemutaran video-video pendek oleh Widya Iswara sehingga sampai akhir jam pelajaran berakhir. Ini untuk hari pertama. Sedangkan di hari kedua biasa dimulai juga dengan greeting ya, berupa salam dari Widya Iswara. Karena hari kedua ini tentu suasananya lebih hangat lagi, karena hari pertama peserta dan Widya Iswara sudah saling kenal mengenal melalui diskusi-diskusi, dan Widya Iswara juga sudah sedikit tidak mampu mempetakan situasi kemampuan, situasi komunikasi, situasi bagaimana para peserta itu mampu mengaplikasikan ya,
teori-teori yang sudah dijelaskan pada hari pertama di tempat tugas masing-masing. Di hari kedua ini, Suara membagi tugas kelompok berupa umpan balik dan tanya jawab serta diskusi-diskusi, kemudian melanjutkan memperdalam materi yang sudah dibahas di hari pertama, diskusi, tanya jawab, kemudian mengajak peserta menyempurnakan ide aksi perubahan individu melalui diagnosa organisasi dan bagaimana para peserta mampu merancang strategi inovasi di tempat bekerja masing-masing berdasarkan hasil diskusi di hari pertama, sehingga di hari kedua ini peserta sudah mampu diukur bagaimana kemampuannya mendiagnosis organisasi serta merancang strategi inovasi pelayanan publik. Kemudian beberapa hari dilanjutkan dengan tahap klasikal. Tahap klasikal itu ada hari pertama, ada hari kedua, dan ada hari ketiga. Di hari pertama, situasi klasikal ini berbeda dengan e-learning, karena di dalam klasikal ini antara peserta dan media Iswara mampu berkomunikasi secara langsung dan tentu lebih memperdalam kembali wawasan-wawasan para peserta, dan Widya Iswara lebih mampu memahami lebih dekat secara emosional dengan para peserta, sehingga tujuan-tujuan pembelajaran dan pokok-pokok bahasan di dalam pertemuan klasikal di hari pertama itu bisa lebih hangat situasinya dibandingkan dengan learning. Di klasikal hari pertama ini tentu setelah diawali dengan berbagai kegiatan-kegiatan perkenalan, kegiatan-kegiatan yang membuat suasana semakin akrab, suasana semakin hangat, baik dengan nyanyi-nyanyi maupun mungkin di sini Widya Iswara bisa mengajak peserta bernyanyi sehingga kehangatan suasana kelas itu akan semakin tampak. Yang kedua, Pak Widya Iswara melakukan tanya jawab tentang kepemimpinan pelayanan dengan tentu menggunakan berbagai macam metode yang menarik peserta, yang membuat peserta termotivasi untuk mengeluarkan gagasan-gagasannya. Kemudian di hari pertama ini juga diberikan tugas-tugas oleh Widya Iswara, pembahasan sebagai tindak lanjut pada saat penugasan pendalaman materi pada learning. Kemudian penekanan tentang bagaimana pentingnya diagnosis organisasi sebagai wawasan para peserta, sebagai langkah awal peserta untuk mampu membuat suatu perubahan dalam kepemimpinannya di tempat tugasnya masing-masing sehingga bermuara kepada peningkatan kinerja pelayanan publik di unit kerja masing-masing. Inilah yang dibangun pada hari pertama, lalu diberikan motivasi pemutaran video-video yang relevan. Kemudian di hari kedua tentu juga diawali dengan membuka pelajaran, kemudian menciptakan suasana pembelajaran yang kondusif, kemudian tanya jawab, menciptakan suasana dengan ice breaking, keakraban, memfasilitasi role play, kemudian membuat penguatan pemaknaan kegiatan dalam membangun tim efektif di era new normal, memberikan kuis-kuis kepada peserta, kemudian juga mengajak peserta bagaimana membangun kekompakan kerja sehingga nampaklah para peserta itu mampu membangun kepemimpinan di dalam pelayanan dan mengelola tim kerja yang partisipasif dan efektif di tempat kerja masing-masing. Ini di hari kedua, kemudian di hari ketiga
biasa pertemuan dengan para peserta diawali dengan pembukaan, menyampaikan salam, kemudian menciptakan suasana kelas yang hidup, kemudian tanya jawab terkait materi agenda 2, ya bagaimana peserta digali pengalamannya untuk mengelola tim efektif di era new normal, menciptakan suasana pembelajaran yang kondusif, kemudian pemberian motivasi melalui video pendek, berdiskusi, dan diharapkan di hari ketiga ini para peserta sudah memiliki sebuah wawasan yang dalam tentang bagaimana kemampuannya mengaktualisasikan materi agenda 2 itu di dalam tugas-tugasnya, serta mampu melahirkan inovasi-inovasi baru yang efektif, sehingga di tempat tugasnya masing-masing itu pola-pola berpikir kreatif itu mampu dihidupkan oleh para peserta di tempat tugasnya masing-masing. Kemudian di samping itu kita juga jangan lupa bahwa di asinkronus itu ada tugas-tugas yang diberikan baik secara pribadi, mandiri, maupun secara kelompok oleh peserta, agar WI memberikan pemeriksaan, memberikan tanggapan, dan memberikan penilaian, baik itu tugas individu maupun tugas kelompok. Demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini dalam rangka penyajian strategi pembelajaran agenda 2 di dalam pelatihan kepemimpinan pengawas. Mohon maaf kurang lebihnya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.